Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asna man ta'allaqa bih wa dhamma man ta'allaqa bi ghairihi min khalqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi qada'ihi wa hukmihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqih sallallahu wa sallam ala nuri arsyih sayyidina Muhammad habibihi wa sayyidihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil liqa'i amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan ketua masjid atau ketua dua dari Masjid Zulfirdaus, sekretaris bendahara, umumnya jamaah yang hadir dalam majelis ta'lim yang amat kita cintai ini. Semoga kita semua berada dalam majelis yang amat berbahagia ini, dalam Masjid Zulfirdaus yang kita banggakan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat pada diri kita dan juga keluarga kita, juga kampung-kampung yang ada di sekitar masjid ini. Amin Allahumma amin. Tidak luput pula salawat dan salam kita haturkan buat faduka alam keharibaan junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekarang kita melanjut keterangan hikmah yang ke-58 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah Ta'ala, di mana hikmah ini menceritakan seputar tentang tamak. Al-Imam Ibnu Athaillah berkata, ma basaqat awzan zullin illa bibizri tam'in, yang artinya adalah tidaklah menjuntai panjang dahan-dahan kehinaan melainkan dengan bibit-bibit ketamaan yang ada di dalam hatinya. Artinya siapa saja yang menanam bibit-bibit ketamaan di dalam kalbunya, maka niscaya pada zahir orang tersebut akan nampak tamak pada diri orang tersebut, pada orang tersebut. Maka tamak ini adalah satu buah hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tamak ini pula adalah yang menyebabkan pikiran-pikiran seorang hamba itu tidak akan menjadi bersih. Oleh karena itu kita harus mengetahui di mana letak celahnya tamak, sehingga kita berusaha untuk meninggalkan daripada si tamak tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini sebelum saya masuk kepada penjelasan tamak, karena tamak adalah pengaruh pada diri kita yang amat sangat dahsyat, saya ingin menjelaskan dulu yang ini tertera di dalam kitab Ma'rifatun Nafsi. Judulnya adalah Mengenal Diri, di mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ibnu Arabi. Kita sering sekali bertanya
apa itu nyawa, apa itu ruh, apa itu nafas, dan segala macam akalnya. Tentu gitu, di dalam kepribadian kita atau di dalam diri kita selalu bertanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala genggam. Sewaktu itu ruh mau ditiupkan ke dalam jasad kita, Allah taala genggam ruh, dan ruh itu disuruh oleh Allah taala bersaksi. Lalu si ruh berkata, qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Di dalam kitab Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, ruh itu dibagi. Ada yang disebut dengan ruh rohani, ruh rawani, dan ruh sultani. Namun setelah masuk ruh itu di dalam badan kita, maka banyak macam perubahan ruh yang ada di dalam diri kita. Ketika ruh masuk ke dalam diri kita, lalu kita menghirup, maka itu jadi nyawa. Ketika kita menghembus, maka itu disebut dengan nafas. Dan kemudian ketika dia berpikir, maka itu disebut dengan akal. Ketika ada keinginan, disebut dengan hati. Dan ketika memiliki keyakinan, maka itu disebut dengan iman. Semuanya ini tadi berpijak di atas ilmu pengetahuan yang Allah Ta'ala titipkan. Jadi kalau ditanya, mungkin selalu kita bertanya, ruh itu apa, nyawa itu apa, dan kemudian akal itu apa. Sebenarnya bahannya satu, ruh itu satu. Cuman ketika berada di dalam badan kita ini, ketika dia berpikir maka jadi akal. Ketika terlintas keinginan-keinginan maka jadi hati. Ketika dia meyakini dan percaya satu buah perkara maka disebut dengan iman. Dan ketika dia menghirup maka itu disebut dengan nyawa. Dan ketika menghembus maka itu disebut dengan nafas. Oleh karena itu kita tidak akan dapat merasakan hembusan nafas kita ini setiap kali menghembus, dan setiap kali kita menghirup itu adalah mengingat Allah, karena lantaran ada penyakit di dalam batin kita ini. Mungkin penyakitnya adalah tamak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Ibnu Athaillah, ma basaqat awsanu zullin illa bi bizri tam'in. Artinya tidak terulur panjang, tidak terjuntai panjang dahan-dahan kehinaan itu, melainkan orang tersebut menyemai bibit-bibit ketamaan di dalam dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jabarannya adalah tamak itu apa? At-tam'u ta'allaqal qalb bima aidil khalqi wa tashawwuf ila ghairi rabbih subhanahu wa ta'ala. Yang disebut dengan tamak itu adalah hati seorang hamba itu bergantung kepada makhluk, dan dia tidak merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia merasa cukup selain daripada Allah. Itu yang disebut dengan tamak. Ibadah kita ini, pekerjaan ibadah kita, duduk majelis taklim kita, ini bisa dikatakan tamak. Bila mana amal ibadah kita ini minta dipuji, bila mana amal ibadah kita ini minta disanjung, perbuatan kita ini ingin selalu disanjung, maka itu disebut dengan tamak. Jadi tamak itu dia tidak cukup dan dia tidak merasa puas bahwa Allah yang memandang dia. Dia ingin lagi masih ada pandangan yang lain selain daripada Allah. Maka itu yang disebut dengan tamak. Jadi tamak itu maknanya adalah hatinya itu bergantung kepada makhluk dan tidak bergantung kepada yang menjadikan makhluk, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
At-tama'u min a'zami afatin nufus wa bihi yatasha'abu syurur. Tamak itu adalah perkara yang sangat besar yang merusak pada diri kita, dan disebabkan dengan satu tamak tadi, yatasha'abu syurur, maka akan muncullah penyakit-penyakit, kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kita. Gara-gara tamak ini akan muncul berbagai macam kejelekan-kejelekan yang lain yang ada di dalam diri kita. Gara-gara tamak. Maka di dalam kitab dikatakan, dalam kitab Risalah Kusyairiyah ya kalau tak salah, coba nanti dicek, saya dah lupa ini, bahwasanya cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu itu beliau sedang bersandar di sekitar Masjidil Haram, di tembok Masjidil Haram, maka cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika dihampiri oleh Sayyidina Hasan Al-Bisri, beliau ini adalah tabi'in, lalu bertanya, cucu daripada Rasulullah ini tadi, Sayyidina Hasan, apa yang membuat manusia itu celaka? Apa yang membuat manusia itu rusak? Apa yang membuat manusia itu bisa menjadi kejam? Kalau engkau bisa menyampaikan ini, silakan Hasan Basri sampaikan ilmu pengetahuan. Lalu Hasan Basri menjawab, yang membuat manusia itu menjadi kejam, yang membuat manusia itu menjadi celaka, yang membuat manusia itu rusak, sudah tidak kenal lagi mana lawan mana kawan, satu penyakitnya adalah tamak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila tamak ini sudah bersarang di dalam diri, bila tamak ini sudah muncul di dalam kalbu, yang lain akan terasa tidak ada artinya, sekalipun itu berhadapan kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, tadi kita katakan bahwasanya tamak itu adalah paling besar-besar penyakit yang ada di dalam diri, dan itu dapat menumbuhkan penyakit-penyakit yang lain disebabkan oleh tamak tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa macam perkara-perkara yang dianggap jahat yang diakibatkan oleh tamak itu sendiri, yang mana ada pada diri kita mungkin barangkali penyakit-penyakit ini yang diakibatkan dengan tamak tadi. Yang pertama apa? Penyakit yang buruk, penyakit yang celaka, penyakit yang berbahaya yang disebabkan oleh tamak tadi itu. Yang pertama disebabkan oleh tamak tadi, kesu'alin nas, seperti dia meminta-minta kepada manusia. Ini penyakit bahaya nih. Pekerjaannya meminta-minta, pekerjaannya adalah mengharapkan apa yang ada pada tangan manusia, itu tamak namanya. Penyakit meminta-meminta ini penyakit yang tidak baik. Penyakit meminta-meminta ini penyakit yang tidak bagus. Dari mana datangnya meminta ini? Sebabnya adalah dikarenakan tamak tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bila mana tangan kita ini selalu berada di bawah dan tidak mau di atas, artinya tidak mau di atas, tangan kita ini selalu di bawah, maka ini adalah disebut dengan kasu'alin nas, maka ini penyakit yang paling besar disebabkan karena tamak. Mungkin perkara ini bukan hanya kita dapat hubungkan secara hal-hal urusan ibadah saja vertikal kita dengan Allah, tapi bisa saja hubungan ini yang disebut dengan yadul ulya ini bisa kita naikkan kepada pengertian horizontal kita terhadap manusia. Bila sudah ada meminta-minta, bila ada sudah mengemis-ngemis tamalluk dengan manusia, apapun urusannya meminta-minta, maka ini adalah alamat daripada celaka. Sebabnya satu adalah karena tamak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama.
Yang kedua, penyakit yang berbahaya yang dianggap jahat tadi disebabkan karena tamak, wa khaufi madamihim, dan takut sekali kita ini untuk menyampaikan sesuatu yang memang patut kita sampaikan kepada orang tersebut. Tidak sanggup kita mau mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan orang itu karena kita tamak tadi. Contoh misalkan, saya ini umpamanya punya bos saya pekerjaannya ini bagiannya, saya ini tidak sanggup mengkritik padahal pekerjaan bos ini tadi sudah terang-terangan salah. Kenapa? Sebab saya tidak sanggup mengkritik karena saya takut dipecat daripada bos ini tadi. Wa khufi madzamihim, akan tumbuh penyakit kita ini, mulut akan selalu dikunci. Kenapa sebabnya? Karena ada tamak tadi. Tak berani menyampaikan kalau tidak dipecat dari partai, tidak berani menyampaikan kalau tidak dipecat nanti dari ini segala macam. Sebabnya apa? Sudah dikunci. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, korupsikah, boskah, tidakkah, segala macam, bila mana sudah menyalahi aturan, kita tidak berani karena ada bagian juga kita di dalamnya. Bila ada bagian kita di dalamnya, terkunci mulut kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi dampak negatif daripada penyakit tamak itu sendiri adalah wa khaufi madamihim, tak berani kita mengeluarkan pendapat meskipun pendapat kita cemerlang, meskipun pendapat kita itu terarah, meskipun pendapat kita itu baik, kita tidak berani. Kenapa sebabnya? Karena kita tertekan di bawah kekuasaan, di mana bos kita yang memiliki kekuasaan, kalau kita keluarkan pendapat yang cemerlang itu, jika tidak diterima, kita akan dilanserkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mungkin ini ada pada diri kita. Terus yang ketiga, negatifnya daripada penyakit tamak itu sendiri adalah watamalluqu bihim, adalah menjilat. Tamalluk itu artinya meminyak, tamalluk itu artinya menjilat. Yang kurang baik dari bos ini dipuji terus, yang penting menjilat. Tamalluk. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, man tamallaqa bin nas fa'alanahu Allah Ta'ala. Barang siapa yang menta'alluq, artinya selalu menjilat kepada manusia, Allah akan jilat wajahnya nanti dengan api neraka di yaumil qiyamah. Nyanjung pelan-pelan, jilat itu tengok dulu keadaannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala tidak suka dengan penyakit menjilat. Fair-fair aja. Artinya keluarkan sifat asli, jangan ditutup-tutup, maka di situ akan kelihatan mana watak yang baik, mana watak yang tidak baik. Watak yang tidak baik yang kita simpan, sekalipun kita menampilkan watak yang perilaku yang baik, tapi watak yang tidak baik ini suatu saat nanti akan keluar watak yang tidak baik itu. Dengan seiringan waktu, watak yang tidak baik itu akan mengucilkan diri kita sendiri, Tamalluq bihim. Yang ketiga, dampak daripada penyakit tamak itu adalah suka menjilat. Dampak daripada penyakit tamak yang negatifnya adalah suka menjilat. Terus yang berikutnya, yang keempat, dampak daripada penyakit tamak itu sendiri wal istighnasu bihim, jinaknya mereka, tenangnya mereka dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa pengajian tidak mau, bawa ke majelis taklim juga tidak mau, berjamaah segala macam tidak mau. Tapi kalau urusan segala macam sifatnya duniawi, jinak. Segala macam urusan sifat-sifat yang melalaikan kepada Allah, jinak. Itu namanya tamak. Dibawa duduk di majelis taklim mulai dari habis maghrib, bukan lama, paling berapa menit, itu macam-macam gangguan tuh, yang rasa tidak betah tuh. Ada yang ngantuk, ada memang itu sudah menjadi fitrah duduk di majelis taklim. Ada yang rasa tidak nyaman juga ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tapi tak apa.
Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang artinya adalah, katakanlah olehmu ya Muhammad, dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jauh lebih baik dari apa urusan dunia yang kita kumpulkan hari ini, walaupun fadl itu sedikit. Duduk di majelis taklim walau dalam keadaan ngantuk, berat rasanya duduk di majelis taklim. Duduk di majelis taklim itu walau rasanya berat, tapi itu jauh lebih baik dibandingkan nilai duit 5 miliar yang kita dapatkan hari ini. Berat memang duduk majelis taklim. Waktu yang modelin ini bukan di sini tempatnya menurut nafsu, bukan di sini. Bukan di sini tempatnya menurut nafsu nih. Menurut nafsu amarah kita, menurut syahwatiyah, bukan di sini tempatnya. Di depan tepi, rokoknya Marlboro, sambil menikmati suasana-suasana yang ada di depan tepi mungkin, atau di atas sambil menikmati handphone segala macam. Nikmatnya menurut nafsu. Dan itu adalah disebut dengan nafsu amarah. Namanya adalah dorongan syahwati, tapi dapat kita lawan. Walaupun dalam keadaan berat kita duduk di majelis taklim ini, dapat kita lawan. Dan ini adalah fadl karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majelis taklim walaupun tidur itu jauh lebih baik daripada program dunia yang sudah kita selesaikan, dan itu menghasilkan uang menurut kacamata kita baik. Itu belum baik menurut kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang keempat, dampak negatif daripada penyakit tamak itu sendiri adalah wal istighnasu bihim, jinak betah mereka itu dengan manusia. Karena jinaknya itu tadi ada yang diincar, ada yang diincar, ada yang diincar sebab jinak itu tadi. Ini kalau aku jinak dengan bapak ini mungkin naik lagi kawan kan pangkat, entah eselon berapa, wallahu a'lam bishawab. Yang jelasnya kalau aku jinak di sini, insya Allah aku naik pangkat. Tamak berarti ini namanya. Ini namanya tamak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menyebutkan tamak itu adalah penyakit yang paling besar. Karena semua bacaan tamak itu huruf-hurufnya berlubang semuanya. Ta berlubang, bayangkan aja. Mim berlubang, kemudian ain juga adalah berlubang. Artinya penyakit tamak ini penyakit yang tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa kenyang. Ini namanya penyakit ini namanya penyakit tamak tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kelima penyakit dari tamak, dampak negatifnya adalah wasukun wa tama'ninatu bil mal wal farahi bihi wal hubbi bihi wa syiddati wa talabih, yang artinya adalah jinaknya mereka, tenangnya mereka itu dengan harta, dan bahagia mereka itu dengan mengumpulkan harta, dan bersungguh-sungguh mereka itu terhadap mengumpulkan harta. Itu adalah juga dampak negatif daripada tamak. Kan berarti kita tidak boleh mencari harta, silakan aja. Cuman bila hati kita ini sudah jinak terlalu, tenangnya hati kita ini sudah jinak banget-bangetan dengan harta, sehingga lupa kepada yang memberikan harta, ini yang dilarang. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, ala ayyuhan nas ajmilu fit talab fa innahu laisa li'abdin illa kutiba lahu wa jam'uhu. Kata Nabi, wahai manusia, ajmilu fit talab, baik-baiklah kalian itu di dalam mencari rizki, elok-eloklah kalian itu di dalam mencari rizki. Cari rizki boleh, tapi bagus-bagus di dalam mencari rizki. Mana bagus-bagus di dalam mencari rizki? Ini tidak boleh, jangan dipakai. Ini melalaikan kepada Allah, tak usah diambil. Ini dapat berselimut dengan yang haram pada diri kita, tidak usah diambil. Ajmilu fit talab,
Tapi bila mana sudah aqdahu fit talab, buruk di dalam mencari rizki, serakah timbulnya, itu akibat daripada tamak itu sendiri. Nabi SAW sudah katakan, ajmilu fit talab, elok-elok di dalam mencari rizki. Kenapa demikian? Fa innahu laisa li'abdin illa ma kutiba lahu wa jam'uhu, karena tidaklah bagi seorang hamba itu melainkan akan dicatat dari apa yang dia kumpulkan. Satu pun tidak lepas daripada di pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sekian hari ini kita bekerja, sekian hari ini kita tidak masuk majelis ta'lim, sekian hari ini kita bekerja lalu tidak sholat, itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak percaya, matilah dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajmilu fit talab. Kata Nabi, elok-elok di dalam mencari rezeki, karena semua tidak lepas dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda di dalam hadis qudsi, inna anzalnal mal liiqamis shalah wa ita'iz zakah. Sesungguhnya kami turunkan harta itu tujuannya adalah untuk mendirikan salat dan untuk menunaikan zakat. Fungsi harta yang Allah Ta'ala jadikan, fungsi harta yang Allah Ta'ala turunkan, fungsi segala macam yang Allah Ta'ala berikan pada diri kita dari dunia ini adalah liiqamis shalah, untuk menjadi tunjangan dalam beribadah, wa itaiz zakah, dan untuk menjadi tunjangan kita ini dapat bersedekah. Kalaulah sudah harta yang melalaikan kita kepada Allah, kalaulah sudah harta yang menyibukkan kita sehingga kita tidak dapat beribadah kepada Allah, maka itu harta tidak menjadi tunjangan lagi di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi kita ini, nafas kita, jiwa kita, apa yang ada pada sekitar kita ini, sebenarnya itu adalah tunjangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi tadi apa? Ajmilu fit talab, baik-baik, bagus-bagus di dalam mencari rezeki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tamak ini memang berat. Saya katakan lagi, tamak ini berat. Nabi SAW bersabda, walau kana libni adam wadamman zahab la ahabba ayyakuna lahu thanin, walau kana lahu thanin la ahab ayyakuna masalis, wala yamla'u jawfa li ibni adam ila turab wa yatubullahu ala man taba. Walau kana li ibni adam wadin min dhahab, kalaulah andai kata dari anak Adam, kita berarti, kalaulah andai kata dari anak Adam ini memiliki satu lembah yang isi dari lembah itu semuanya emas, la ahabbu ayyakuna lahu thanin, niscaya dia tidak merasa cukup dari lembah itu dan dia menginginkan satu lembah yang kedua dan semuanya isinya daripada emas. Dan kalau kita ini memiliki dua lembah yang isi dua lembah itu emas semuanya, niscaya kita akan lebih menyukai lagi kalau kita memiliki lembah yang ketiga dan lembah yang ketiga itu adalah isinya emas. Wala yamla'u jawfa li ibni adam, dan tidak akan pernah dapat memenuhi anak perut Adam ini, yaitu dengan harta, illa turab, hingga dia mati. Kalau mati baru habis cerita. Pokoknya kalau selagi hidup ini tidak akan puas-puas. Sudahlah kita ini, istilahnya ekonomi kita ini masih dikatakan kelas bawah model saya ini. Ada yang lain-lain lagi, yang ekonominya sudah berhitungan jutaan, yang ekonominya sudah hitungan triliun. Apalagi kegiatannya, baik beribadah aja lagi. Duduk di rumah, pegang tasbih, berzikir, buat majelis taklim, selesai ceritanya. Tapi dengan tamak tadi, sudah tidak memandang umur tadi. Wala yamla'u li ibni adam, dan tidak akan pernah puas terhadap perut anak Adam.
Andai kata nih saya misalkan saya ini punya duit, dan saya punya potensi besar, duit saya katakanlah bertriliun-triliun, tapi saya punya potensi besar untuk maju menjadi gubernur di Tanjung Pinang ini. Sifat tamak saya pasti akan maju. Padahal kalau dipikir dengan akal nih, untuk apa lagi? Kalau dipikirkan dengan waras-waras, duit dah banyak, bini sudah ada, keluarga sudah ada, kan mau memimpin masyarakat, banyak lagi yang bagus memimpin daripada saya. Jebolan sekolah bukan, bagaimana cara memimpinnya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam perut anak Adam ini tidak akan pernah kenyang. Wala yamli'u li ibni Adam, dan tidak akan pernah kenyang. Sebabnya apa? Tamak. Dengan tamak ini tadi berbagai macam dalih. Penyakit yang keenam dengan penyakit tamak, tampak daripada dapat tamak ini tadi, negatifnya adalah akan mengeluarkan berbagai macam dalih. Ini nanti begini. Kalau aku naik begini strateginya. Kalau aku duduk begini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hadirin, kalau kita sudah banyak uang segala macamnya, tak usahlah lagi duduk berzikir kepada Allah. Ada tanah, infakkan, bangun pesantren. Selesai ceritanya. Mati kita duduk di dalam pesantren, jenazah dikuburkan dekat pesantren, ada santri yang baca Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Apakah tidak senang kiranya di dalam kubur mendengar orang baca Yasin? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, kalaulah andai kata anak Adam itu memiliki 2 lembah dan bahkan 3 lembah, itu semuanya terbuat daripada emas, itu pun tidak merasa kenyang dan tidak merasa cukup, hingga dia itu meninggal dunia. Wa yatubullahu ala man taba, dan sebaik-baik orang adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulluha mazmun wa sahibuha mazmun. Qala Syekh Ibnu Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala, sahibut tam'i la yashba'u abada hatta la tara hurufahu jawfahu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mal la aqila lahu. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi berkata, orang yang tamak itu adalah orang yang dihina oleh Allah Ta'ala, dan perkara yang dia tamaki itu pun akan menjadi hina. Contoh, saya ini tamak dengan Bapak Zaid, karena Bapak Zaid ini ada jabatan nih. Karena Bapak Zaid akan ada jabatan. Katakanlah Bapak Zaid ini bintangnya 4. Hari-hari saya datang ke rumah Bapak Zaid, menjilat Bapak Zaid, agar supaya saya dinaikkan jadi berpangkat tinggi lagi. Minimal 2 bintang saya nih. Setelah dinaikkan saya jadi bintang 2, otomatis yang di bawah saya siap komandan. Saya dapat duit, bukan? Dapat duitnya tadi, dapat jabatan itu tadi dari tamak. Dan apa perkara yang dihasilkan dari tamak, kata Imam Abdul Abbas Al-Mursi, tidak akan pernah jadi mulia, melainkan dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Pak, duit hari ini 200.000, tapi hasil dari tamak tadi, cara dari tamak tadi, tidak akan mulia. Berat badan di bawah ibadah, sedangkan makanan yang halal aja, yang tidak hasil tamak aja berat badan ini, apalagi yang jelas-jelas dari tamak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setuju dan tidaknya itulah keterangan yang ada di dalam Al-Hikam. Tinggal kita aja lagi mengevaluasi. Alhamdulillah Pak Ketua kan sudah mengevaluasi, berganti-ganti kita ini. Ada bubur kacang, besok kue lain, ini segala macam kan sudah dievaluasi. Tinggal kita aja lagi mengevaluasi diri kita ini tadi. Dengan tamak. Makanan sudah dievaluasi. Kita ini lagi yang tinggal mengevaluasi apa yang kita dapatkan duduk di majelis ta'lim ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Saya katakan lagi, kata Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, sahibut tamak, orang yang tamak dicela. Hasil yang didapatkan dari tamak itu pun akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat duit dari Bapak 50.000, tapi hasil dari menjilat Bapak, saya sanjung Bapak, saya tamaluk Bapak, duit 50.000 itu adalah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan bertaubat kepada Allah taala yang maha agung. Jadi baik dengan orang ini berpada-pada, bahasa Melayunya, jahat jangan sekali-kali. Baik dengan orang berpada-pada, jahat jangan sekali-kali. Betul-betul kita ini jangan sampai kita menunjukkan bahwa diri kita ini menjadi orang yang tamak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi. Wadawauhu, dan bermula daripada obat tamak itu tadi penyakit tamak ada berapa? Dampak negatif disebabkan tamak ada 6 ya. Yang pertama adalah meminta-minta, yang kedua mulut terkunci, yang ketiga menjilat, yang keempat jinak dengan manusia, yang keenam betah dan tenangnya itu dengan harta, mengumpulkan harta, dan kemudian yang keenam dampak negatif daripada penyakit tamak itu terlalu banyak berdalih. Kemudian setelah kita tahu mungkin ini ada pada diri kita, setelah kita evaluasi sekarang, agar bagaimana upaya kita menghilangkan penyakit tamak ini, apa obatnya? Wadawauhu, bermula obatnya itu yang pertama adalah qasrul amal. Jangan terlalu banyak angan-angan. Yang pertama adalah qasrul amal. Jangan terlalu banyak angan-angan. Jangan merasa hidup kita ini beratus-ratus tahun lagi hidupnya, jangan. Saya punya amalan dari kitab Al-Hikam juga masih. Kalau kita ini ingin menjadi orang yang kasrul amal, pendek angan-angan, baca di hari Jumat itu la haula wala quwata illa billah, kemudian baca selawat 3 kali, ditiupkan 3 kali, langsung ditaruhkan ke sini sebanyak 3 kali. Insya Allah dengan berkah itu Allah Ta'ala tidak menumbuhkan pikiran pada diri kita ini pikiran macam-macam yang negatif. Itu keterangannya di dalam kitab Al-Hikam juga. Jadi yang pertama obatnya adalah qasrul amal, tidak banyaknya cita-cita atau tidak banyaknya angan-angan. Insya Allah minggu akan datang kita lanjut masih tentang hikmah yang ke-58 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, juga sekaligus akan kita lanjut pada hikmah yang berikutnya adalah hikmah yang ke-59 dan juga 60, anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdun lama anta bihi qamihun. Insyaallah minggu akan datang kita lanjut mengenai hikmah yang ke-58, langsung kita masuk kepada 59 dan 60. Semoga pengajian kita ini membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh dan salehah, dan apa-apa yang ada pada diri kita ini mungkin ada penyakit tamak, segera kita evaluasi dan segera kita kikis perlahan-lahan. Dan juga mudah-mudahan pengajian kita ini membawa berkah. Allah Ta'ala jadikan pengajian kita ini menjadi sebab kita mendapatkan rahmat darinya, dan juga mudah-mudahan segala hajat kita dan perkumpulan silaturahim kita ini dicatat ibadah. Allah kabulkan hajat kita, hubungan kita ini menjadi sebab dipanjangkannya umur kita, lagi dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf minta hal minta ridha. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.